Namo Buddhaya pemirsa, Dhamma TV dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Manage Your Mind. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan seorang Samanera yang sangat luar biasa dari Batu ya Samanera ya, betul? Dari Batu. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan pada hari ini, saya lebih dulu akan menyampaikan tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang mengenal lebih dekat dengan kemarahan, begitu. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenali kemarahan dalam diri kita. Seperti apa kok bisanya muncul kemarahan dalam diri, mengapa kok kemarahan bisa muncul dalam diri, dan bagaimana diri kita mengatasi kemarahan. Karena memang kemarahan sangat dekat dengan diri seseorang, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari yang namanya kemarahan. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Samanera ya. Silahkan Samanera untuk berkenalan terlebih dahulu dengan pemirsa Dhamma TV. Ya, perkenalkan, nama saya Samanera Bodhicaro. Saya merupakan Samanera yang menuntut pendidikan di Padepokan Dhammadippa Arama. Ya, memang pada saat ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan mengenal lebih dekat dengan kemarahan, seperti itu. Iya, Samanera merupakan salah satu Samanera dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, betul ya Sam ya, di Kota Batu. Jadi Samanera ini memang sudah sangat lama menjalankan kehidupan sebagai seorang Samanera dan mungkin sudah lebih tahu bagaimana cara mengatasi kemarahan dalam diri. Karena memang jika dilihat di kondisi saat ini, banyak sekali orang-orang yang sulit untuk mengontrol kemarahan dalam diri mereka. Begitu juga dengan saya sendiri, Sam. Saya masih seperti kemarahan itu sering muncul di dalam diri, dan saya sendiri belum bisa bagaimana cara mengatasi yang sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi hari ini alangkah lebih baiknya untuk kita bahas secara lebih mendalam bagaimana cara mengatasi kemarahan di dalam diri, begitu. Kemudian berbicara mengenai kemarahan, jadi marah itu seperti sikap batin yang bergejolak, begitu ya Sam ya, kalau menurut saya. Terus kalau menurut Samanera, sebenarnya sikap marah itu sebenarnya sikap yang seperti apa? Ya, tentunya kita sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya amarah atau emosi. Apa itu kemarahan itu sendiri? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat ataupun mengalami yang dimana pada saat ketika kita menginginkan sesuatu ataupun berharap bahwa apa yang kita inginkan, ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, maka akan timbul yang namanya duka, ketidakpuasan di dalam diri kita. Nah, dari hal tersebut kita akan mengalami yang namanya berbagai tanggapan di dalam diri kita, sehingga seringkali bahwa seorang itu menimbulkan suatu emosi yang bergejolak. Nah, ketika suatu kemarahan itu muncul, maka akan mengakibatkan itu berbagai hal. Misalkan bisa timbul dengan lewat verbal, dan gitu pula juga timbul dengan tindakan-tindakan yang memang hal seperti itu menandakan bahwa diri kita itu sedang mengalami kemarahan. Nah, pada kenyataannya bahwa ketika kita mengalami suatu marah di dalam batin kita, nah seringkali kita lupa bahwa kegiatan ataupun perilaku tersebut tidak sadar ketika kita melakukan marah itu sendiri. Jadi memang marah itu seperti kondisi batin yang menolak, begitu ya Sam. Ketika ada kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian akan timbul kemarahan. Lah, dari kemarahan ini akan muncul yang namanya penderitaan, begitu ya Samanera, yang tadi Samanera jelaskan. Akan menimbulkan suatu penderitaan yang nantinya bisa membawa kepada kondisi batin yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Ada kalanya kemarahan membuat kita menjadi misalnya lewat verbal yang tadi Samanera katakan ya, lewat verbal mungkin dari omongan kita menjadi omongan yang kasar, begitu, melukai hati orang lain, begitu. Dan dalam hal tindakan seperti mungkin mencoba mencelakai orang yang membuat kita marah, begitu ya Samanera. Itu menurut
konsep umum atau menurut konsep Buddhisme. Jadi tadi kan kata Samanera kemarahan merupakan suatu tindakan yang bertentangan begitu. Lah itu menurut konsep umum atau konsep Buddhisme. Jadi apakah ada perbedaan antara kemarahan dari konsep umum yang tadi Samanera jelaskan dengan Buddhisme atau tidak? Nah, kemarahan sendiri itu sangat wajar kita alami, apalagi kita belum mampu untuk mengatasi kemarahan itu sendiri. Nah, memang pada dasarnya ketika kita mengalami marah di dalam diri kita, nah, hal yang perlu kita lakukan adalah menyadarinya. Nah, di dalam konsep Buddhis bahwa ketika marah ini muncul di dalam diri kita, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa diri kita sedang mengalami yang namanya marah. Jangan sampai ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang mengalami marah, itu terlebih lagi nantinya akan bisa kita, misalkan pada saat kita ketika kita dikuasai oleh amarah dan kesadaran kita itu sangat labil, nah itu akan memunculkan suatu hal-hal yang negatif yang tadi saya sebutkan bahwa bisa berkata kasar dan berperilaku yang senonoh, bisa juga barang-barang yang ada di rumah itu bisa pecah yang disebabkan oleh kita sendiri. Nah, pada saat itu terjadi, nah setelah amarah ini bisa teredam, nah pada saat itulah kita akan muncul yang namanya penyesalan. Nah, ketika marah ini muncul, itu kita diliputi oleh yang namanya rasa benci ataupun dosa di dalam diri kita. Kita sebagai manusia tidak terlepas yang namanya itu kebodohan, dosa, dan yang satu lagi adalah keserakahan, loba, dosa, dan moha. Itulah yang kita yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi pada saat kita marah itu kekotoran batin yang ada di dalam diri kita itu lebih mencolok adalah dosa itu sendiri. Jadi saat dosa itu muncul akan menimbulkan suatu gejolak batin yang sangat tinggi. Nah, inilah yang bahayanya ketika kita mengalami suatu kemarahan itu sendiri. Kita lihat bahwa di berita-berita itu sering diperlihatkan bagaimana seorang ketika marah itu bisa di dalam batinnya itu bisa bergejolak dan bisa menimbulkan suatu hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan pembunuhan, pemerkosaan. Nah, itu merupakan sifat dari kemarahan itu sendiri. Karena tidak bisa menguasai diri kita, maka kitalah yang dikuasai oleh kemarahan itu. Jadi memang kemarahan ini apabila sudah diliputi di hati kita begitu akan menimbulkan berbagai efek yang sangat luar biasa ya, mulai dari adanya berbagai kejahatan-kejahatan karena kemarahan begitu. Kemudian tadi Samanera menyinggung tentang loba, dosa, dan moha. Mungkin pemirsa Dhamma TV di rumah belum tahu sebenarnya loba, dosa, dan moha ini merupakan landasan munculnya kemarahan atau hanya sebagai penunjang atau hal-hal yang mempengaruhi timbulnya kemarahan begitu. Bagaimana Samanera? Ya para pemirsa. Nah, loba, dosa, dan moha itu merupakan kekotoran-kekotoran yang ada di dalam manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia itu tentunya memiliki rasa benci, rasa serakah, dan kebodohan. Kebodohan di sini adalah bagaimana seseorang tidak bisa melihat bahwa mana yang baik, mana yang buruk. Jadi pada saat kemarahan ini juga timbul, itu juga bisa disebabkan oleh kebodohan batin. Artinya bahwa ketika kita sedang marah, kita menimbulkan suatu hal-hal yang negatif. Nah, itu merupakan juga disebabkan oleh kebodohan. Kenapa kita melakukan hal tersebut? Padahal ketika kita sedang marah, ketika kita sedang misalkan ingin mencelakakan orang, nah itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Tapi kenapa kita terus melakukannya? Nah, inilah yang disebabkan oleh kebodohan batin itu sendiri, yang disebut dengan
yang disebut dengan moha seperti itu. Nah, pada kenyataannya bahwa memang kita sudah tahu ketika kita marah, dan apalagi ketika kita diselimuti oleh rasa marah itu. Nah, seringkali bahwa orang sangat tidak melihat dirinya bahwa oh, saya sedang marah seperti itu. Nah, itulah yang disebabkan oleh yang namanya kebencian dan kebodohan. Nah, jangan sampai ketika kita ingin mendapatkan atau ingin bahwa apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, maka akan muncul suatu ketidakpuasan di dalam diri kita. Jadi antara loba, dosa, dan moha atau kebencian, keserakahan, dan kebodohan ini memang 3 komponen yang tidak bisa dihilangkan begitu ya Samanera. Artinya ketiga komponen ini memang terus meliputi semua orang dan akan terus ada sampai orang itu bisa membebaskan diri begitu dari lingkaran penderitaan loba, dosa, dan moha begitu ya Samanera pada intinya. Jadi begitu pemirsa, kemarahan menurut pandangan umum dan pandangan Buddhisme menurut Samanera. Jadi alangkah lebih baiknya mulai sekarang kita sudah bisa menyadari bahwa ketika batin marah, hal yang harus kita lakukan itu seperti apa. Begitu, kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang sangat menarik ini setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, pembahasan kali ini sangat menarik karena ini merupakan suatu penyakit ya. Kemarahan ini bisa diibaratkan sebagai suatu penyakit yang memang akan terus ada ketika kita masih hidup dan ketika kita masih mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi, jangan pernah tinggalkan pembahasan hari ini ya, tetap bersama kami di Dhamma TV karena pembahasan hari ini sangatlah menarik ya. Kita bisa tahu bagaimana caranya kita nanti untuk melepaskan kemarahan-kemarahan dalam diri menurut pandangan Buddhisme dan menurut pandangan dari Samanera seperti apa. Baik Samanera, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya tentang bagaimana cara mengatasi kemarahan begitu. Dan tadi Samanera sudah menyinggung tentang loba, dosa, dan moha yang merupakan akar dari suatu penderitaan. Kemudian akar dari penderitaan itu sendiri kan loba, dosa, dan moha. Kemudian yang ingin kami tanyakan itu sebenarnya akar dari kemarahan itu apa? Apa karena hanya sikap batin yang tidak menyenangkan atau karena hal-hal yang lainnya, Samanera? Ya, jadi ketika suatu kemarahan itu muncul, itu disebabkan oleh yang menjadi dominan adalah suatu kebencian ataupun dosa. Kenapa demikian? Karena ketika kita sedang marah yang disebabkan oleh di luar diri kita. Nah, di luar diri kita merupakan sesuatu yang netral. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika kita menolak bahwa orang mungkin menyakiti kita, orang mungkin menghina kita. Nah, pada saat itu ketika batin kita sudah bisa untuk mengendalikannya, maka kita tidak akan muncul lagi yang namanya sikap marah ataupun benci terhadap orang lain. Nah, begitupun juga sebaliknya, ketika kita sudah bisa mengendalikan ataupun sadar bahwa ketika kita marah itu merupakan sesuatu yang akan berdampak negatif terhadap pikiran kita, mind kita, ataupun tubuh kita sendiri. Karena gini, kita pada saat marah itu akan ada hormon-hormon yang jahat itu di dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita sedang marah itu akan muncul suatu fenomena pada wajah kita akan terasa sangat menyeramkan. Nah, itu merupakan hal yang negatif pula. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pada saat kita marah itu bisa menyebabkan di dalam tubuh kita bisa sakit. Karena pikiran-pikiran yang negatif itu akan menyebabkan kondisi fisik yang menurun. Nah, jadi bahaya dari marah ini adalah suatu benci. Nah, di dalam agama Buddha sendiri bahwa ketika kita
dihina, dikucilkan, ataupun dibenci orang, itu Sang Buddha mengajarkan bahwa janganlah kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini dalam khususnya hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena ketika orang benci terhadap kita, kita bisa membalas dengan suatu cinta kasih. Nah, ketika kebencian dilawan dengan kebencian, itu akan menimbulkan suatu kebencian yang besar pula. Nah, pada suatu ketika itu ada kehidupan Buddha Gotama itu bersama Dewadatta. Nah, bagaimana suatu Dewadatta itu sangat membenci Sang Buddha. Nah, pada suatu ketika bahwa ada suatu masa ketika Dewadatta ingin membunuh Sang Buddha. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Dewadatta itu sendiri? Nah, Dewadatta dengan berusaha keras, dengan semangat yang tinggi, bertujuan untuk menyingkirkan Sang Buddha, karena pada saat itu Dewadatta sangat iri terhadap pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri. Nah, walaupun Sang Buddha sudah mencapai kesempurnaan itu, tapi Dewadatta tidak berhenti sampai di situ. Artinya bahwa walaupun seseorang itu mencapai suatu pencapaian yang sangat tinggi, dihormati oleh orang lain, tapi ada saja orang-orang yang iri, yang membenci kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Nah, Sang Buddha membalas perbuatan-perbuatan yang Dewadatta lakukan itu dengan suatu cinta kasih. Walaupun memang Dewadatta itu sendiri sudah beberapa kali itu ingin melukai Sang Buddha, tapi Sang Buddha melihatnya ataupun menanggapinya itu dengan suatu cinta kasih. Walaupun ia sudah berkeinginan membunuh Sang Buddha, tapi dia juga memiliki pikiran dan memiliki sikap yang menggambarkan bahwa bagaimana suatu kemarahan, suatu kebencian yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita meladeninya dengan suatu hal-hal yang positif seperti itu. Jadi dari kisah Sang Buddha dengan Dewadatta, betul ya Samanera, kita bisa mengambil hikmahnya atau pesannya, yaitu apabila kita marah tetapi kemudian kita membalas kemarahan orang lain itu juga dengan kebencian, dengan kemarahan, malah akan merugikan diri kita sendiri, bukan malah merugikan orang yang kita benci, begitu ya Samanera. Seperti Sang Buddha, beliau selalu memancarkan cinta kasihnya kepada orang lain, bahkan itu adalah orang yang membenci dirinya. Jadi memang yang namanya kemarahan ini adalah sesuatu hal yang sangat buruk, yang nantinya apabila terus dikembangkan akan membuat diri kita menjadi semakin menderita, bukan malah semakin bahagia. Jadi jangan pernah ya pemirsa mengembangkan kemarahan di dalam diri. Mungkin boleh merasa marah pada saat itu, boleh, silahkan ya Samanera, karena kan kita tidak bisa menghindari yang namanya batin sedang marah. Tetapi yang tadi Samanera sudah katakan bahwa kita harus menyadari bahwa batin ini sedang marah. Oh, saya sedang marah. Apa yang harus saya lakukan? Meredam kemarahan tersebut dengan mungkin pancaran cinta kasih, kemudian dengan mungkin mencoba mengendalikan pikiran, mengendalikan diri, bersikap sabar, begitu ya Samanera, supaya kemarahan-kemarahan dalam diri kita ini sedikit demi sedikit akan hilang atau akan luntur mungkin kepada orang lain ataupun kepada siapapun, begitu. Kemudian berbicara mengenai amarah yang diredam, begitu ya Samanera. Mungkin pemirsa Dhamma TV ini masih sulit sekali. Bagaimana Samanera cara mengontrol kemarahan yang paling efektif, begitu? Karena mungkin apabila hanya dengan kembangan cinta kasih, mungkin dalam hal teori mudah, tetapi dalam hal praktiknya kan sulit. Jadi bagaimana cara yang paling efektif supaya kita bisa mengatasi yang namanya kemarahan menurut pandangan Buddhis, begitu Samanera? Silakan. Iya. Memang untuk mengatasi suatu kemarahan itu memang sangat sulit. Kenapa demikian? Kita seringkali bahwa ketika melakukan suatu kegiatan-kegiatan di rumah, di kantor, ataupun di mana saja, itu kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang kita kerjakan.
Nah, apalagi pada saat kita mengalami marah, itu pun juga sangat sulit. Nah, memang marah itu sangat akan membahayakan ketika kita merugikan orang lain. Nah, kita kan sangat sulit nih mengalami suatu kemarahan. Nah, di dalam pandangan agama Buddha itu memang ada beberapa cara untuk mengatasi kemarahan itu sendiri. Salah satunya adalah bermeditasi. Nah, tentu bermeditasi ataupun memancarkan suatu cinta kasih kita kepada orang lain ataupun kepada diri kita pun juga teorinya itu sangat mudah, tapi dalam prakteknya pun juga sangat sulit. Kenapa demikian? Karena kita belum terlatih bahwa ketika saat kita melakukan melatih kesadaran kita, itu akan sangat terganggu dengan hal-hal yang di luar. Nah, kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika kita melakukan meditasi, itu kita dituntut untuk bagaimana cara kita mengendalikan diri. Tapi hal ini juga sangat sulit dilakukan. Karena kita sangat di samping melakukan meditasi juga akan ada gangguan-gangguan dari luar. Nah, kita coba bayangkan bahwa ada segelas air ini sangat keruh. Nah, ketika air ini keruh, diberikan air yang murni itu sedikit demi sedikit, maka lama-lama akan air ini akan bening kembali. Kenapa demikian? Karena pada saat kita batin kita keruh, itu pada saat itu kita kembali untuk memberikan suatu kesadaran di dalam diri kita. Nah, itu akan melatih bahwa amarah yang timbul, yang ada pada batin kita itu akan lama-kelamaan akan bisa kita kontrol. Ya, memang pada dasarnya bahwa untuk melakukan ataupun untuk mengatasi suatu kemarahan itu perlu waktu yang tidak sedikit. Kenapa demikian? Kita dari kecil itu sudah sudah terlatih yang namanya kita marah seperti itu. Apalagi pada saat kita tidak bisa diberikan sesuatu barang misalkan kepada orang tua. Nah, itu akan cepat untuk memunculkan suatu ketidakpuasan ataupun duka di dalam diri kita. Nah, intinya adalah ketika kita belajar untuk mengurangi ataupun menghambat kemarahan itu bisa kita lakukan dengan bagaimana mengontrol pikiran kita. Jadi cara terbaik menurut pandangan Buddhis untuk mengatasi kemarahan ini adalah dengan berlatih meditasi, begitu. Berlatih meditasi, kemudian sadari bahwa hari ini saya sedang marah, hari ini saya mungkin marah karena hal ini, begitu. Terus disadari, memang tidak mudah untuk melaksanakan meditasi atau untuk mengikis kemarahan, tetapi apabila kita terus-menerus melakukan, maka hal itu akan menjadi suatu kebiasaan dan perlahan kemarahan akan menjadi hilang. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan yang menarik ini setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, kita masih berbicara mengenai topik kemarahan, karena memang topik yang sangat luar biasa yang mungkin menjadi masalah utama bagi diri seseorang. Masalah utama bagaimana cara mengatasi kemarahan yang paling efektif. Tadi Samanera sudah mengatakan bahwa cara efektif untuk mengatasi kemarahan adalah berlatih meditasi. Tapi mungkin pemirsa di rumah masih bertanya-tanya, kenapa kok meditasi? Karena meditasi itu sangat sulit dilakukan. Saya duduk 5 menit saja dia menyadari kemarahan sangatlah sulit lah. Ini yang masih menjadi masalah kita bersama, masalah diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa berlatih meditasi agar kemarahan ini bisa terkikis sedikit demi sedikit. Nanti kita temukan jawabannya bersama dengan Samanera, begitu. Jadi
Tadi Samanera sudah mengatakan tentang meditasi yang cara terbaik untuk mengatasi kemarahan. Tetapi sesuai dengan pengalaman saya nih Samanera ya, ketika saya marah dan saya mencoba menyadari kemarahan tersebut, malah saya menjadi semakin marah karena saya semakin teringat begitu Sam. Jadi saya sadar saya marah karena mungkin suatu hal. Saya semakin sadar, saya semakin teringat, malah kondisi batin saya semakin marah. Lah bagaimana cara mengatasinya? Kenapa kok malah semakin marah ketika saya menyadari kemarahan dari saya begitu? Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk mengatasi suatu kemarahan itu sendiri itu bisa dilakukan dengan meditasi. Nah, kita tahu bahwa meditasi itu bagi kebanyakan orang itu sangat anti, sangat bahwa kalau kita sudah mengatakan meditasi, kamu harus meditasi seperti itu, maka orang-orang akan terkonsep bahwa meditasi itu sangat tidak menyenangkan. Iya, betul. Ya, seperti Iya, itu. betul, Sam. Nah, kenapa demikian? Bahwa di ajaran Buddha sendiri itu meditasi itu ada beberapa macam, tidak hanya yang taunya hanya meditasi vipassana, tapi meditasi samatha pun juga ada di dalam agama Buddha sendiri. Nah, meditasi merupakan suatu kegiatan untuk melatih diri kita bagaimana mengenali bahwa sekarang saya melihat diri kita dengan gejolak-gejolak batin yang muncul di dalam batin. Nah, pada saat kita marah itu tentu saja hal itu tidak menyenangkan. Nah, pada saat kita marah, apalagi pada saat itu kita melakukan meditasi, maka gambaran-gambaran ataupun pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan itu sangat terlihat jelas pada saat meditasi. Karena kita terfokus pada pemikiran yang sedang saya alami. Iya, betul. Nah, pada saat marah ini muncul ataupun bergejolak, itu kita sebenarnya butuh dengan ketenangan. Nah, ketenangan ini yang dinamakan bahwa bisa dilakukan dengan proses meditasi. Meditasi itu bisa diumpamakan mindfulness, ataupun bisa juga menggunakan meditasi cinta kasih. Memang sangat sulit bahwa kita mengharapkan orang lain untuk hidup bahagia sedangkan orang itu telah menyakiti kita. Itu sangat sulit. Nah, tapi itulah bagaimana cara kita berlatih untuk memahami bahwa perbuatan-perbuatan yang orang lakukan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu tidak selamanya akan dikontrol ataupun sesuai dengan keinginan. Nah, tentu saja kalaupun kita sudah merencanakan sesuatu, sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, tapi seringkali bahwa tidak semua tujuan yang kita harapkan, yang kita rencanakan itu akan tercapai dengan sesuai apa yang kita inginkan. Maka dari itu untuk mempersiapkan, istilahnya bagaimana kita memakai suatu tameng agar kemarahan ini tidak masuk ke dalam diri kita, sehingga kemarahan yang nanti akan timbul itu bisa bertolak belakang dengan batin yang ada di dalam. Jadi memang selagi kita masih mempunyai kekotoran-kekotoran batin yang saya tadi sebutkan, ada loba, ada dosa, dan ada moha, itu sampai kapanpun kita akan mengalami yang namanya kemarahan dan kebencian. Kebencian ini kan gambaran bagaimana seseorang telah mengalami suatu kemarahan yang sangat kuat. Makanya orang itu sudah sampai di level membenci. Nah, untuk mengatasi hal itu kita bisa lakukan dengan, misalkan hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan adalah pada saat kita marah itu kita menjauhi orang lain. Artinya apa? Artinya kita introspeksi diri. Pada saat itu saya sedang marah, kita pergi ke suatu tempat untuk bagaimana? Untuk kita mengenal bahwa gejolak batin ini muncul, sehingga
pada saat itu kita tidak merugikan orang lain, karena seringkali pada saat kita marah kita pasti akan berkata kasar dan berperilaku yang akan merugikan orang lain seperti itu. Jadi memang ketika meditasi tidak efektif begitu, karena mungkin pemirsa di rumah males meditasi, kan bosen duduk diam lama-lama begitu ya, bisa dengan cara mencari tempat yang tenang, menjauhi orang yang marah ya, menjauhi orang yang mungkin kita jengkel dengan dia, kita jauhilah, kemudian kita mencari tempat yang nyaman, yang kiranya bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang. Jadi kita sendiri memang yang harus mengkondisikan. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa orang yang sedang marah memang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya. Tetapi apabila kita sadar bahwa kita sedang marah, kemudian kita mencari ketenangan dan kita mengontrol pikiran kemudian batin kita, kemarahan tersebut bisa saja dengan sendirinya akan hilang. Walaupun nanti mungkin akan kita alami lagi ya, karena sesuai dengan yang tadi Samantha sudah jelaskan bahwa selama kita masih hidup dan kita masih memiliki 3 kekotoran batin yang tadi Samantha jelaskan, ada loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan, maka kemarahan tidak akan bisa hilang dari diri kita, begitu ya Samantha. Kemudian kita berbicara mengenai meditasi cinta kasih Samantha, karena mungkin pemirsa di rumah sudah sangat familiar dengan yang namanya meditasi cinta kasih. Tetapi mungkin sebagian dari orang ya masih menggunakan objek meditasi cinta kasih yang salah begitu Samantha, karena sesuai dengan pengalaman saya dulu ketika saya belum belajar lebih dalam mengenai ajaran Buddha, saya melakukan meditasi cinta kasih hanya duduk diam kemudian mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Ataukah itu sudah benar, atau mungkin masih ada kesalahan ketika kita melakukan meditasi cinta kasih, dan kemudian seberapa pengaruhnya meditasi cinta kasih dalam mengontrol kemarahan begitu Samantha? Iya, pada saat kita melakukan meditasi itu tidak hanya pada saat kita marah saja. Iya. Tapi ini juga bisa dilatih setiap hari, walaupun tidak lama. Itu bisa berkisar 5 menit ataupun 10 menit. Tidak usah lama-lama. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk duduk diam dan bermeditasi. Itulah kenapa bahwa kita selalu diajarkan bagaimana ketika kita latihan itu ada tahap-tahapannya. Misalkan kita pertama itu meditasi dengan durasi 5 menit, dan besoknya lagi durasi dengan 10 menit dan seterusnya. Jadi konsisten ini sangat perlu diutamakan untuk kita latihan. Nah, latihan sendiri pun juga kadang-kadang bisa gagal seperti itu, tapi alangkah baiknya kita ketika melakukan latihan itu dengan terus-menerus. Nah, pada saat kita bermeditasi cinta kasih, itu yang paling utama yang ditekankan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk meditasi itu sendiri. Artinya bahwa ketika kita melakukan meditasi cinta kasih, itu usahakan bagaimana antara pikiran, hati itu bisa sinkron. Bahwasanya ketika kita melakukan meditasi itu jangan sampai kita melakukannya dengan setengah-setengah. Artinya kita harus lakukan dengan setulus hati. Nah, dengan hal demikian akan memuncul yang namanya wirya ataupun semangat untuk melakukan meditasi itu sendiri. Nah, ketika batin kita sudah tenang, sudah rileks, baru kita memancarkan cinta kasih kita kepada diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena jangan sampai kita memberikan suatu pancaran suatu cinta kasih itu kepada orang lain, sedangkan kita juga membutuhkan cinta kasih ataupun bagaimana cara kita menghargai diri kita. Nah, artinya bahwa untuk melakukan perenungan cinta kasih ini kita bisa lakukan dengan di dalam diri kita dulu. Semoga saya berbahagia seperti itu. Semoga saya bisa misalkan meredamkan kemarahan yang telah saya alami pada hari ini, dan semoga juga kita mengharapkan orang lain juga berbahagia. Nah, itulah harapan-harapan yang kita ucapkan di dalam batin kita. Kenapa demikian? Karena
ketika energi positif yang berada di dalam tubuh kita itu bisa kita alirkan kepada siapapun, bisa diri kita, bisa keluarga kita, ataupun juga semua makhluk. Jadi seperti itu. Nah, itulah caranya bagaimana melatih diri untuk bisa mengendalikan diri, bagaimana cara kita menanggapi suatu fenomena-fenomena yang terjadi untuk kita. Misalkan pada saat kita mengharapkan bahwa suatu ini ingin tercapai, pada saat itu tidak tercapai, maka kita dengan antusias kita bisa memakluminya, seperti itu. Jadi memang meditasi cinta kasih ini harus dilandasi dengan pengertian benar dulu begitu ya Samanera. Yang pertama tadi Samanera katakan untuk kembangkan cinta kasih itu ke dalam diri kita sendiri dulu, baru kemudian ke orang-orang yang ada di sekitar kita dan kepada semua makhluk. Jadi pengembangan meditasi cinta kasih ini sangat berguna bagi kita yang mungkin batinnya diliputi oleh kemarahan, kebencian, dan hal-hal yang negatif lainnya. Jadi silahkan pemirsa bisa mulai saat ini melatih meditasi cinta kasih walaupun hanya 1 menit, 2 menit, bahkan 3 menit begitu, tidak usah lama-lama, yang penting kita latih secara konsisten. Begitu pemirsa. Pembahasan ini masih berlanjut, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Manage Your Mind dan kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Kita kembali lagi di topik yang sungguh menarik sekali, sungguh spesial sekali pada hari ini, yaitu mengenal lebih dekat dengan kemarahan. Jadi kita kenalan lebih dekat bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi kemarahan. Berkenalan ini artinya supaya kita nanti bisa mengontrol diri kita bagaimana supaya kemarahan ini hilang jauh-jauh di dalam hati, benak, dan pikiran kita. Begitu ya Samanera. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan tentang meditasi cinta kasih yang tadi Samanera katakan. Sesuai dengan pembahasan Samanera di awal bahwa ada salah satu kisah dari Sang Buddha yang akan diselakai oleh Dewa Data, begitu tadi Samanera katakan, tetapi beliau malah mengembangkan cinta kasih. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah meditasi cinta kasih ini akan berguna apabila mungkin kita sedang marah dengan si A, atau mungkin si A sedang marah dengan kita, kemudian kita pancarkan cinta kasihnya untuk si A akan tidak membenci kita lagi atau tidak akan marah dengan kita lagi. Apa benar begitu Samanera? Ya, ketika seorang marah itu kita tidak punya kendali untuk bahwa orang itu akan selalu menyukai kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa demikian? Karena mereka juga punya kendali bahwa mereka memiliki kendali untuk dirinya sendiri, dan kita juga memiliki kendali untuk diri kita sendiri. Bahwa ketika seorang marah itu biarkan orang itu marah, tapi jangan sampai diri kita juga ikut marah. Apa bedanya kita bahwa ketika orang marah kita ikut marah, apa bedanya dia sama kita? Iya. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat penting bahwa kita ketahui. Nah, ini saya memegang filosofi ketika seorang marah. Nah, ada mengatakan bahwa ketika ada orang melempar batu, ataupun ini lebih jeleknya itu kotoran kepada diri kita, maka lemparlah bunga kepada orang lain. Nah, itu sebuah filosofi yang sangat bermakna bagi saya. Itu mencirikan bahwa apapun orang yang dilakukan terhadap diri kita, entah itu baik, entah itu buruk, kita bisa membalasnya dengan suatu pandangan benar. Orang bisa buruk terhadap kita, tapi kita jangan sampai diri kita buruk terhadap orang lain. Ataupun orang lain bisa baik kepada kita, kita juga harus lebih baik kepada orang lain. Jadi harus sama-sama saling berbuat baik begitu pada intinya ya. Jadi jangan pernah membalas suatu kebencian, suatu kemarahan juga dengan kemarahan. Kemudian kemarahan ini menjadi tantangan terberat kita ya Samanera ya, sebagai manusia untuk
dihilangkan di dalam diri kita. Kemudian, apakah kemarahan ini dapat dikatakan sebagai suatu tantangan yang paling berat untuk diri kita menjadi lebih baik, atau masih ada tantangan dalam batin yang lebih dominan daripada kemarahan? Ya, yang paling fatal adalah ketika kita sudah membenci. Kebencian kita muncul di dalam diri kita, itu merupakan gambaran bahwa kita sudah mengalami level yang lebih tinggi daripada marah itu sendiri, yaitu apa? Yaitu kebencian. Nah, kebencian ini sangat akan melukai diri kita dan orang lain ketika hal tersebut sudah disalurkan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi memang ada yang lebih dominan selain kemarahan, yaitu ketika kemarahan sudah muncul begitu besar di dalam diri, maka akan timbul kebencian. Yang kebencian ini yang nantinya akan mendorong kita untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan buruk yang akan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Pada intinya, latihlah kesabaran, latihlah kesadaran dalam diri kita, bagaimana cara kita agar nantinya kemarahan ini bisa hilang, begitu ya Samanera. Dan berbicara mengenai kemarahan tentu tidak akan terlepas dari yang namanya memaafkan, Samanera ya. Ada orang berbuat salah pasti akan dilandasi oleh yang namanya kemarahan. Lah, bagaimana cara kita untuk bisa memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita, dan kesalahan itu dikatakan sebagai kesalahan yang sangat besar mungkin ya Samanera. Bagaimana cara kita supaya legowo, begitu kalau orang Jawa mengatakan mungkin legowo memaafkan, begitu. Dalam artian ikhlas memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, karena pada kenyataannya mungkin iya saya sudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada saya, tetapi dalam hati masih ada gejolak begitu, belum sepenuhnya ikhlas. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa memaafkan orang yang berbuat salah dengan kita, ataupun kita meminta maaf kepada orang yang salah dengan hati yang ikhlas, hati yang legowo, hati yang enak begitu, supaya tidak ada gejolak batin yang lain begitu. Bagaimana Samanera? Ya, kita bisa memaafkan, tapi kita tidak bisa melupakan. Kenapa demikian? Karena apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, dan yang kita dengar, itu akan masuk ke telinga kita, akan masuk ke pikiran-pikiran kita, entah itu pikiran bawah sadar ataupun pikiran sadar. Nah, bagaimana cara kita memaafkan ketika ketika seorang misalkan membenci kita? Nah, hal ini sangat penting dilakukan, bahwasanya memaafkan bukan berarti kita menerima bahwa orang itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik terhadap kita. Tapi memaafkan adalah bagaimana kita menghargai bahwa diri kita mungkin saja pernah melakukan hal yang demikian, hal yang serupa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dengan cara kita memaafkan diri kita, kita akan timbul yang namanya suatu ketenangan batin ataupun kepuasan. Nah, hal ini bahwa didasarkan bagaimana ketika kita sudah memaklumi suatu keadaan, suatu peristiwa yang menimpa kita, maka akan muncul suatu ketenangan di dalam batin kita. Kita juga semuanya suka ataupun menginginkan ketenangan ataupun kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketenangan itu akan muncul ketika kita juga memaafkan orang lain. Jadi memang memaafkan ini adalah suatu hal yang paling utama supaya kita bisa menghilangkan kemarahan. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah hati kita, Samanera. Kita sudah menyadari bahwa memang seharusnya ketika saya sudah memaafkan dia, hati saya sudah tidak akan lagi bergejolak. Tetapi yang tadi Samanera katakan, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Apakah ketika kita memaafkan, kesabaran dalam diri kita juga berperan begitu Samanera atau tidak? Ya, itu juga sangat penting. Kesabaran ini akan menguji bagaimana seseorang sudah misalkan dalam posisi sedang marah. Ketika kesabaran sudah sudah habis, maka akan muncul suatu fenomena-fenomena yang di luar logika ataupun di luar dari pikiran kita. Nah, kesabaran ini juga bisa dilatih, bisa diupayakan agar kita bisa menghadapi suatu
hal-hal yang negatif. Nah, selain kesabaran, semangat juga sangat penting untuk kita tanamkan, karena dengan kesabaran, semangat itu akan bagaimana kita bisa mengupayakan di dalam diri kita melakukan pelatihan-pelatihan, misalkan tadi meditasi itu bisa dilakukan untuk mengupayakan bagaimana meredam suatu kemarahan. Ya, memang pada dasarnya ketika seorang marah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam, tidak hanya dengan meditasi saja, tapi juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, ini juga bagaimana melihat juga diri kita, apa sih yang cocok untuk mengatasi dan meredam kemarahan itu sendiri. Nah, ketika seorang sedang marah dan bisa memaafkan diri kita, nah itu akan sangat baik kita kita latih. Bagaimana kata maaf ini sangat penting untuk menghentikan suatu kemarahan. Nah, ketika kata maaf ini sudah diucapkan dan ditimbulkan di dalam batin kita, nah itu bisa membuat diri kita itu lebih tenang, lebih plong seperti itu. Tapi ya memang sangat sulit, sangat sulit untuk memaafkan orang lain, karena kita mengingat bahwa kita sudah baik terhadap orang lain, sudah semampunya mungkin menolong seperti itu, tapi orang itu kok masih saja menyakiti kita. Makanya disinilah peran penting bagaimana bahwa hukum karma itu perlu ditanamkan dalam pikiran kita, bagaimana bahwa mungkin saja kita pernah melakukan hal yang serupa dengan mereka, maka itu sangat penting untuk dimunculkan kata maaf itu. Jadi memang kata maaf ini menjadi suatu hal yang paling sulit tetapi akan paling berperan ya dalam mengatasi kemarahan. Kata maaf yang penting sudah kita lakukan, sepenting kita udah ucapkan, nanti urusan dia memaafkan atau tidak menjadi urusan dia, begitu ya Samanera. Yang penting kita sudah dengan hati yang ikhlas, hati yang legowo memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kemudian terakhir Samanera, mungkin Samanera bisa sampaikan pesan Samanera bagaimana supaya bisa mengkondisikan batin kita agar marah ketika kemarahan muncul, kita bisa dalam kondisi yang sadar kepada pemirsa Dhamma TV di rumah. Silahkan Samanera. Ya, kita seringkali mengalami suatu fenomena yang namanya kemarahan. Tidak terkecuali bahwa manusia itu akan diliputi oleh kotoran-kotoran batin seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tetapi hal ini bisa dilakukan, bisa diupayakan, bisa dilatih, bisa dipotong kemarahan itu dengan melatih dan mengenal bagaimana ketika kita marah itu bisa dipotong dengan kesabaran, dengan memaafkan. Kata maaf ini mungkin sangat sulit kita ucapkan di dalam batin kita, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kata maaf ini akan bisa memotong dari amarah itu sendiri. Jadi silahkan jangan malu ya. Pada intinya jangan malu untuk mengucapkan kata maaf apabila kita merasa sudah membuat kesalahan, atau ketika kita tidak merasa membuat kesalahan tapi ke orang tersebut seperti ada yang berbeda dengan kita, begitu ya, mungkin dari sikap atau perilaku begitu. Pada intinya memaafkan adalah kunci utama supaya kita bisa menghilangkan kemarahan. Selain memaafkan adalah kesabaran dan cinta kasih seperti yang sudah Samanera bahas tadi ya. Baik pemirsa Dhamma TV, pembahasan kita mengenal lebih dekat dengan kemarahan ini sungguh sangatlah spesial ya, karena penyakit yang paling dialami oleh manusia adalah yang namanya kemarahan. Jadi dengan dengan mendengarkan pembahasan dari Samanera mengenai bagaimana cara melatih kemarahan atau cara menghindari kemarahan begitu, bisa bermanfaat untuk Anda agar Anda bisa mengatasi yang namanya kemarahan sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha sendiri. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini, yaitu
bagaimana kita mengenal lebih dekat dengan kemarahan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat untuk Anda semua di rumah, dan bagi Anda yang sering merasa marah, jangan lupa untuk tetap kembangkan cinta kasih, kesabaran, dan kesadaran di dalam diri Anda. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dhamma TV, dan terima kasih Anda telah menyaksikan Manage Your Mind. Tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Saya Febri Nugrahini bersama dengan Samanera Bodhicaro undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.